Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi nembar jembar kabalerea. Mugi jeneng aya dina ridho Gusti bagja salira salalawasna. Amin ya robbal alamin. Pemirsa sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan salah satu kisah di mana kisah ini sudah banyak dipercaya oleh seluruh masyarakat Nusantara. Oleh sebab itu kita akan bedah, kita akan kisahkan salah satu kisah yang fenomenal, yang dimana apabila Anda tahu kisah ini, mungkin saja Anda juga telah mempercayainya sebelum kisah ini. Yang akan kita kisahkan pada kesempatan kali ini adalah naga dalam mitologi Jawa, dewa pelindung yang terukir pada tempat sakral di Pulau Jawa. Naga Jawa adalah makhluk mitologi Jawa yang telah direka setidaknya sejak zaman Majapahit. Makhluk ini digambarkan memiliki wujud seperti ular raksasa, mirip dengan naga Tiongkok, dan bisa digambarkan mengenakan mahkota. Bagi masyarakat Jawa, naga dianggap sebagai berlambang dari dunia bawah. Sebelum zaman Hindu di Indonesia, terdapat anggapan bahwa dunia ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dunia atas dan dunia bawah. Dunia atas dilambangkan dengan matahari terang atas kuda Raja Wali, sedangkan dunia bawah dilambangkan dengan bumi, bulan, gelap, air, ular naga, kura-kura, dan buaya. Pandangan semacam ini juga hampir merata di seluruh bangsa Asia. Dalam cerita Mahabharata atau pandangan bangsa Indonesia sebelum zaman Hindu, naga atau ular selalu berhubungan dengan air, sedangkan air mutlak diperlukan sebagai sarana pertanian. Dalam kebudayaan Jawa, naga juga menjadi simbol kesuburan keberkahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa konsep artefak yang terbentuk naga, selalu ditunjukkan untuk meminta keberkahan atau kesuburan. Selain itu, naga Jawa biasanya digambarkan sebagai pelindung atau pengayom, sehingga umum ditemukan dalam pahatan gerbang, pintu masuk, atau undakan tangga dengan maksud melindungi bangunan yang dia tempati. Ragam hias ular naga banyak ditemukan di kepurbakalaan Hindu-Buddha di wilayah Jawa Timur sekitar abad ke-10 sampai dengan abad ke-16 Masehi, khususnya di tempat-tempat sakral. Ragam hias ini berwujud ular dengan ciri-ciri fisik seekor naga. Ada di antaranya yang memiliki sepasang kaki depan dan diberi perhiasan. Misalnya, bisa kita temui di kuda pipi tangga Candi Kidal dengan tumpang malang. Terkadang ular-ular naga ini ditemani oleh seekor. Tempat-tempat sakral tersebut, khususnya candi, dikenal sebagai dharma atau prasada, adalah kuil tempat pemujaan dewa-dewa, dewa-dewa dan dewa-dewi Hindu maupun Buddha, serta untuk menempatkan arca perwujudan raja yang wafat agar segera dapat pulang ke tempat dewa pelindungnya, Istadewata, yang dikenal dengan istilah moksa. Menempatkan ragam hias ular-ular sebagai komponen candi sudah tentu ada maksud penting terkait dengan perilaku keagamaan yang dilakukan masyarakat waktu itu. Cerita naga sebenarnya begitu lekat dengan masyarakat Jawa kuno. Ada beragam cerita naga yang begitu sakral, seperti Samudra Mantana atau
Amertamantana, dan Garudea. Kedua kisah ini terdapat dalam kitab Adipawara yang disadur ke dalam bahasa Jawa kuno pada abad ke-10. Cerita tentang pengaduan lautan susu ke Sri Nawa untuk memperoleh air amerta ini pun terdapat dalam kitab lain, yaitu kitab Tantu Panggelaran yang disusun kurang lebih pada abad ke-16 Masehi. Kisah Samudra Mantana menceritakan tentang pengadukan lautan susu oleh para dewa dan Asura, Daitya dan Danawa untuk mencari air amerta yang ada di dasar laut tersebut. Di sini gunung Mandara dipakai untuk alat pengaduk. Ular-ular Basuki dipakai sebagai tali. Kura-kura Akupa bertugas untuk menjadi dasar gunung Mandara agar gunung dengan mudah bisa berputar dan tidak tenggelam. Maka diaduklah ke Sirana. Dewa-dewa menarik ekor naga dan Asura menarik kepala naga Basuki. Selain itu, sosok naga juga muncul dalam cerita Garudea yang menceritakan tentang pencarian amerta oleh Garuda untuk menebus ibunya, Sang Winata. Ketika itu sedang diperbudak madunya, yaitu Sang Kadru. Ketika itu Winata kalah saat bermain tebak-tebakan dengan Kadru, sehingga Garuda yang tidak mengetahui kejadian tersebut juga harus menjadi budak para naga-naga anak Sang Kadru. Garuda kemudian berusaha mengambil amerta di tempat dewa-dewa. Dirinya pun berjanji akan menjaga kendaraan Wisnu. Amerta dibawa ke tempat naga untuk menebus ibunya. Tetapi ketika naga membersihkan diri, amerta diambil oleh Indra. Para naga sangat sedih dan menjilati ilalang tempat amerta sehingga lidahnya terbelah dua. Sementara itu, khusus masyarakat Jawa Bali, ada kisah naga yang juga cukup terkenal, yaitu yang bernama Antaboga. Bagi masyarakat Jawa dan Bali, kisah Antaboga telah diturunkan dari generasi ke generasi dengan kisah yang sama, yang diambil dari kisah pewayangan. Kesamaan kepercayaan dan kisah tentang Antaboga di Jawa dan Bali dikarenakan kesamaan kepercayaan. Masyarakatnya pada era perkembangannya adalah ajaran Hindu-Buddha di Nusantara. Sangyang Antaboga merupakan wujud naga yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu menghidupkan kembali jasad yang telah mati. Antaboga dikisahkan hidup dalam Sapta Pralata atau 7 lapis bumi dan yang berada di dalam tanah. Antaboga juga memiliki istri bernama Dewi Supreti yang juga berwujud naga. Dari sanalah kemudian dia memiliki keturunan dan anak-anak, Bambang Naga Tatmala dan Dewi Naga Gigit. Kepercayaan naga terus berkembang hingga dianggap sebagai sosok dewa. Misalnya dalam masyarakat Jawa kuno, naga Antaboga dipercaya sebagai dewa penyangga bumi. Masyarakatnya Jawa lalu mengaplikasikan sosok Antaboga pada ornamen maupun ukiran hias. Umumnya dia akan muncul pada hiasan gong sebagai simbol naga Jawa. Peninggalan benda-benda kuno juga memiliki hiasan sosok naga Jawa seperti keris, pintu candi, pintu rumah, pintu gerbang, dan lain sebagainya, hingga ornamen-ornamen bernuansa Jawa Bali yang kita lihat di gapura-gapura. Misalnya keris yang menggambarkan naga adalah naga runting, keris naga rensang, keris naga sasra, dan lain sebagainya. Merujuk dari historia, naga juga muncul dalam kompleks percandian Panatraan, Blitar. Tempat suci ini disebut Candi Naga karena mempunyai relief seekor naga yang besar yang menghiasinya. Terlihat naga disangga
sambil 9 dewa yang berpakaian sangat mewah. Dalam kitab Tantri yang memuat cerita Prabu Anglingdarma, dikisahkan bahwa naga raja merupakan seorang pendeta sakti, sang guru pribadi dari Prabu Anglingdarma, yang bisa mendengarkan percakapan hewan-hewan. Kesaktiannya mendorong kepercayaannya kolektif masyarakat tradisi Jawa dan Bali. Dari Tatar Banten Ujung Kulon dikisahkan makhluk yang berbentuk ular naga yang bernama Antaboga. Dikisahkan oleh pelaku tirakat Mujasmedi Tapabrata, di mana pada waktu itu seorang ahli Tapabrata dari Banten itu mengisahkan waktu dirinya bertapa dalam pertapaan dalam Mujasmedinya itu didatangi oleh sosok yang berbentuk ular naga, dan ular naga itu sempat bertanya dan berdialog tentang dirinya. Pesan daripada ular naga setelah dialog banyak dengan pelaku tirakat orang Banten itu, dirinya mengatakan bahwa aku bertugas menjaga keseimbangan bumi dari timur, barat, utara, dan selatan. Namun aku berpesan kepadamu, apabila engkau mencari rezeki, janganlah engkau pergi di mana aku berada. Umpamanya aku sedang berada di timur, maka janganlah engkau pergi ke timur. Bila mana aku ada di barat, maka jangan pula engkau pergi ke arah barat. Apabila aku sedang berada di utara, jangan juga engkau pergi ke utara. Apabila aku berada di selatan, janganlah engkau pergi mencari rezekimu ke arah selatan. Karena sudah suratan takdir, aku mempunyai kedikjayaan untuk mengambil rezekimu sebagian, bahkan semuanya. Apabila engkau tidak mengetahui, maka kini aku beritahukan kepadamu, agar senantiasa kamu memberitahukan ke halayak, kepada orang-orangmu, jangan mencari rezeki di mana aku berada. Itulah di antara pesan-pesan daripada sosok ular naga yang bernama Antaboga, agar senantiasa kita dalam mencari rezeki jangan pas kebetulan sosok itu berada di posisi itu. Dan kisah ini, mitos ini sudah dipercayai oleh turun-temurun daripada masyarakat Banten itu sendiri. Kita sebagai generasi penerus hanya bisa berpasrah dan bisa belajar apa betul atau tidak pesan itu. Mari kita ungkap lewat sejarah-sejarah pengetahuan dan banyak bertanya kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Wallahu a'lam bishawab.